Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang tepat adalah Ramadhani hadhis sanati. Lalu bagaimana ada orang yang baca Ramadhana, biarin, gak apa-apa. Ya, asal jangan baca Maradona aja. Nawaitu saumagodin an adai fardhi syahri Maradona lillahi ta'ala. Itu gak boleh itu Maradona itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akmalun niyati an yanwiya sauma godin an ada ifardi syahri. Di sini nggak ada syahrinya. An ada ifardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Wa'lam anna niyatal adai wal qada'i wa nahwi dzalika 'alal khilafil madhkuri fis shalah wa qad marra wa yajibu an takuna niyyatu jazimatan falau nawal khuruja minas shaumi la yabtulu 'alas sahih. Titik. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Itulah matan kitab Kifayatul Akhyar yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi pengarang kitab ini yaitu Imam Al-Hisni, beliau mengatakan wa akmalun niyyah, niat yang sempurna. Bagaimana niat yang sempurna? An yanwiya, hendaklah orang yang akan berpuasa berniat di dalam hatinya. Bagaimana niatnya? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya berniat puasa di hari esok untuk menjalankan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu niat yang sempurnanya, Pak. Kalau niat yang paling ringkas bagaimana? Masih ingat? Pada kesempatan sebelumnya sudah dibahas. Niat paling ringkas bagaimana? Saya niat puasa Ramadan. Seperti itu saja, ya. Saya niat puasa Ramadan, cuman 3 poin saja. Nawaitu sauma Ramadan. Begitu saja, Pak. Nawaitu sauma Ramadan. Apakah wajib disebut fardhon lillahi ta'ala? Enggak wajib disebut fardunya. Karena puasa Ramadan sudah pasti fardu, ya. Nawaitu sauma Ramadan, atau bisa juga nawaitu fardho, nawaitu sauma Ramadan. Cukup nawaitu sauma Ramadan. Nah, lengkapnya adalah nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Pertanyaannya, Ramadhana, Ramadhani. Yang tepat adalah Ramadhani. Kenapa demikian? Itu dibahas oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Fathul Mu'in. Beliau menukil kalam dari gurunya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, hadhihi sanati itu merupakan mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Yaitu Ramadhani. Nah, Ramadhani ketika dia jadi mudhof, maka dia bisa menerima harokat kasroh. Karena Ramadhani pada asalnya dia adalah isim ghairu munsorif. Isim ghairu munsorif adalah isim yang tidak menerima harokat kasroh dan tidak menerima tanwin.
Jadi Ramadan itu cara bacanya kalau enggak Ramadanu, Ramadona, cuman itu aja. Ya. Kecuali jika isim ghair munsharif ini kemasukan alif lam dan dijadikan mudhof, maka dia bisa menerima kasroh. Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin. Kalau pengen kitab nahunya, lihat di Alfiyah ya, jelas sekali di Alfiyah itu. Baitnya itu saya agak lupa itu. Maklum pada tua. Umur saya kan 40, kurang. Kurangnya masih banyak alhamdulillah. Kurang 5, 35 menuju tua. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang tepat adalah Ramadhani hadhis sanati. Lalu bagaimana ada orang yang baca Ramadhana, biarin, gak apa-apa. Ya, asal jangan baca Maradona aja. Nawaitu saumagodin an adai fardhi syahri Maradona lillahi ta'ala. Itu gak boleh itu Maradona itu. Pemain bola ya Maradona ya. Jadi Ramadhani itu yang tepat. Ramadhana tetap sah niatnya. Wa'lam, ketahuilah olehmu, anna niyatal adai wal qada, bahwasanya niat ada dan niat qada, wa nahwi dzalika, dan niat yang serupa dengannya, alal khilafil madhkuri fis shalah. Para ulama berbeda pendapat apakah harus diucapkan adaan dan kodoan atau tidak harus. Wa qad marra, dan itu sudah dibahas pada bab sholat. Jadi Syekh Taqiyuddin Al-Hisni di bab sholat sudah membahas apakah ketika kita sholat tepat pada waktunya harus pakai adaan atau tidak. Begitu pula ketika kita sholat di luar waktu harus pakai kodoan atau tidak. Itu sudah dijelaskan kata beliau. Intinya apa? Intinya ada dua pendapat. Pendapat yang paling kuat, yang paling unggul, yang yang diungkapkan oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, bahwa adaan kodoan itu tidak harus diucapkan, tidak harus diniatkan. Misalkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Biasanya kita gitu ya. Nah, kata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni itu tidak wajib, Pak. Kita sholat tepat waktu mau pakai adaan, mau tidak, itu tidak jadi masalah. Misalkan cuman bilang gini, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin, Allahu Akbar. Atau cuman usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar, udah sah. Yang penting ada qasdun niyah, usolli. Kemudian fardiyah, ada kata fardo wajibnya. Kemudian ta'yin, ada kata zuhurnya. Usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar, sah. Ya. Adapun tambahan-tambahannya itu tidak wajib untuk untuk diniatkan. Usolli fardhu zuhri. Tambahannya apa? Arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau makmum harus disebutkan makmuman lillahi ta'ala. Ya. Karena yang wajib 3 poin itu saja. Berarti adaan tidak wajib untuk diucapkan, tidak wajib untuk diniatkan. Begitu pula kodoan, misalkan Bapak sholat zuhur di luar waktu. Kayak kemarin cerita saya di sini udah cerita belum Pak? Udah ya? Iya, pulang ziarah jam 6, sarapan, habis gitu tidur. Bangunnya pas qomat. Saya kira, saya nggak bakal sempet sholat zuhur ke masjid karena udah qomat. Saya makan dulu akhirnya. Akhirnya saya turun, pas di dapur saya ngeliat ternyata jam 3:10. Berarti tadi bukan qomat zuhur, tapi qomat asar.
Cuman karena saya meninggalkan sholatnya itu karena uzur, ketiduran, maka tidak wajib bersegera mengkodoknya. Makanya saya makan dulu, ngobrol dulu, ada tamu, kemudian mandi, baru sholat kodonya, dan sholat asar 5:30. Ya. Nah, ketika kita sholat zuhur di luar waktu, maka tidak wajib menyebutkan kodoan. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Tidak harus. Ya, maka cukup usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya. Nah, itu sudah cukup, tidak harus mengucapkan atau meniatkan kodoan. Nah, puasa sama seperti itu. Kita mau puasa tepat waktu atau mau puasa kodo, tidak perlu menyebutnya sebagai kodo, menyebutnya sebagai ada. Juga tidak perlu meniatkannya sebagai kodo, meniatkannya sebagai ada. Ya, yang penting niat puasa wajib, puasa fardu Ramadan, udah selesai. Mau kodoan, mau adaan. Tidak wajib, tapi dianjurkan, ya. Bukan yang dimaksud tidak wajib itu nggak boleh, bukannya tidak boleh. Tidak wajib, tapi ketika kita ingin menyebutkan, sebutkan, karena itu lebih afdol buat kita. Ya, lebih kita untuk memaknai puasa itu. Apakah ini puasa adaan yang tepat waktu, atau kan puasa kodoan, puasa bayar hutang. Biar kita lebih bisa menjiwai ibadah puasa tersebut. Nah, jadi dianjurkan untuk meniatkan adaan atau kodoan, tapi tidak wajib. Ya. Wa yajibu an takuna niyatu jazimatan. Dan ketika berniat puasa di malam hari, niat puasanya itu harus sudah bulat, sudah tekad untuk berpuasa. Ya. Karena kalau seandainya niatnya tidak bulat, tidak menjadi tekad, maka puasanya tidak sah. Misalkan di malam hari, saya niat puasa Ramadan besok, tapi puasa enggak ya? Puasa enggak ya? Ragu-ragu. Maka niatnya tidak sah. Karena syarat niat adalah harus ada tekad bulat di sana, bahwasanya di hari esok dia akan melaksanakan puasa. Falau nawal khuruja minas saumi la yabtulu ala sahih. Tapi kalau seandainya di siang hari saat dia berpuasa, kemudian dia ragu, batalin enggak ya? Batalin enggak ya? Maka kata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, la yabtul ala sahih. Puasanya tidak batal. Misalkan nih Bapak lagi puasa ya, kemudian tiba-tiba ada yang ngajak makan, enak lagi. Stik abuba, dagingnya daging wahyu. Wahyu apa wagyu, Pak? Oh, wagyu ya, bukan wahyu, bukan. Daging wagyu yang 100 gramnya 2 juta. Waduh, udah di hadapan Bapak lagi. Nih Pak, makan stik abuba, enak, luar biasa enaknya. Sedangkan Bapak lagi puasa. Ya entah puasa wajib, entah puasa sunnah ya. Misalkan Bapak lagi Senin Kemis, tiba-tiba ditraktir kan ke abuba, udah siap Pak. Akhirnya Bapak ragu, batalin enggak ya? Batalin enggak ya? Mau dibatalin sayang-sayang, mau enggak? Ya cuman puasa sunnah doang gitu kan. Akhirnya Bapak ragu. Nah, ketika kita ragu apakah kita akan membatalkan puasa atau tidak, maka hukum puasanya tidak batal. Karena yang membatalkan puasa bukan keraguan, yang membatalkan puasa adalah makan. Nah, jadi selama Bapak belum makan, menelan makanan tersebut, menelan stik itu, maka selama itu pula belum batal. Misalkan nih, makan nggak, makan udah Bapak kunyah tuh, udah lembut, tapi belum ada yang masuk ya, daging rasa belum ada yang lewat tenggorokan bagian atas, karena batasannya tenggorokan bagian atas, makhraj huruf kha, itu Pak, kha, ya, kan leher kita terbagi jadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama makhraj huruf kha. Itu 2 ya, kha sama gha, itu paling atas. Kha, gha. Kalau kita dulu bilangnya ogin.
Padahal yang betul ghain. Ghain, gha. Kemudian yang tengah ain sama ha ya. Ain sama ha. Yang paling bawah hamzah sama ha. Inilah yang disebut dengan huruf izhar. Huruf izhar ada 6. Bawah 2, tengah 2, atas 2. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Paling atas ghain kha. Nah, makanan itu jangan sampai lewat makhraj huruf ghain sama kha. Kalau ghain kha batal puasanya. Kalau belum, maka belum batal. Kita kembali ke cerita tadi. Bapak akhirnya udah ngunyah tuh daging wahyu itu. Udah lembut banget. Ya, tiba-tiba apa? Ingat, astagfirullahaladzim. Wah, ini puasa ini sudah jadi kebiasaan saya dari dulu. Masa cuma sama daging wahyu kalah? Akhirnya dilepahin lagi, Pak, nggak jadi. Batal nggak puasanya? Tidak batal. Sekedar memasukkan makanan ke mulut itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah ketika makanan, minuman sudah lewat makhraj huruf kha. Nah, jadi seperti itu, Pak ya. Jadi kalau di malam hari Bapak niatnya ragu, maka nggak sah puasanya. Dan ketika di siang hari buka puasanya ragu, puasanya tetap sah. Paham nggak bedanya, Pak? Kalau masalah niat di malam hari, ya agar puasanya sah, maka niatnya harus mantep, nggak boleh ragu-ragu. Sama ketika kita ingin membatalkan puasa, membatalkan puasanya harus mantep, jangan ragu-ragu. Selama kita cuma ragu ingin membatalkan puasa, selama itu pula nggak batal. Nah, tapi kalau seandainya kita mantep buka puasanya dengan cara makan, kan udah mantep berarti itu bukanya ya. Maka baru batal puasanya. Ya. Jadi semuanya harus dilakukan dengan mantap, baru terlaksana. Wa'lam, ketahuilah olehmu. Kita kembali lagi, ini beda dengan sholat, Pak ya. Ragu-ragu dalam membatalkan sholat, maka batal sholatnya. Misalkan Bapak lagi sholat, Allahu Akbar, waduh, ada COD lagi. Duh, kalau COD datang saya batalin nggak ya, batalin nggak ya. Bener Pak datang, paket. Akhirnya ibu, waduh, dibatalin nggak ya. Kalau dibatalin, sayang udah rakaat ketiga. Sholat zuhur nih ceritanya. Enggak dibatalin. Mamang-mamang COD-nya takut pergi lagi. Akhirnya apa? Ibu bimbang mau batalin atau tidak membatalkan. Maka hukum sholatnya batal seketika itu pula. Ini beda sama puasa ya. Kalau puasa ragu ingin membatalkan atau tidak, maka hukumnya tidak batal. Tapi sholat ragu membatalkan atau tidak, maka hukumnya batal. Kenapa kalau hukumnya beda? Ya, karena memang prinsipnya beda. Prinsip puasa itu ya ibadah aktivitas. Orang tidak ada yang tahu dia puasa atau tidak. Karena ya ibadah puasa itu tidak ada bentuknya. Tidak terlalu formal seperti sholat. Ya. Maka untuk membatalkan puasa harus ada keyakinan, keseriusan dia untuk membatalkannya. Tapi sholat itu ibadah yang sangat formal sekali, Pak. Sedikit ragu maka batal sholatnya. Ya. Sama dalam hal makan. Orang puasa makan sepiring karena lupa, batal nggak? Nggak batal. Tapi orang sholat makan sepiring. Lagi sholat makan sepiring. Iya. Kenapa makan sepiring? Lupa. Lah, orang sholat aci lupa, Pak. Nah, makanya batal orang sholat makan sepiring, Pak ya. Itu bedanya ibadah puasa dengan sholat. Kita lanjut. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annahu la budda lis-shaimi minal imsaki anil mufattirati. Bahwasanya orang yang berpuasa wajib menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasanya. Wahya anwaun.
Sesuatu yang dapat membatalkan puasa banyak macamnya. Minha diantaranya al-aklu wasyurbu wa in qalla indal amdi. Makan dan minum secara sengaja walaupun sedikit. Ya. Jadi kalau sengaja walaupun sedikit batal. Tapi kalau tidak sengaja maka tidak batal sebanyak apapun. Sepiring nambah lagi, 2 piring belum lagi ngopinya ngudutnya Pak. Oh, udah puas baru ingat astagfirullahaladzim Ramadan. Ya, maka dalam Sahih Bukhari itu adalah nikmat yang Allah ingin berikan pada hambanya. Sengaja tuh Allah itu pengen ngasih nikmat sama hambanya, nikmat makan, minum, dibuat lupa sama Allah. Setelah puas cukup, Allah kembalikan ingatannya. Ya, itu nikmat dari Allah. Cuman lupa beneran Pak ya, bukan sengaja. Oh, udah 3 batang baru, iya saya puasa. Ya kalau sengaja nggak bisa ya. Nah jadi seperti itu. Wa kadza ma fi ma'nal akli. Begitu pula sesuatu yang serupa dengan makan, artinya bisa menghilangkan lapar. Seperti apa? Diimpus. Diimpus kan bukan makan bukan minum Pak, tapi maknanya sama, tujuannya sama dengan makan minum, membuat badan segar, menghilangkan rasa lapar. Maka diimpus dapat membatalkan puasa. Kalau ingin tahu lebih lanjut, lebih detail masalah impus dan perbedaan pendapat ulama tentangnya, bisa dilihat di dalam kitab Ittihaful Anam bi Ahkamis Siyam, karangan Sayyid Zain bin Muhammad Al-Idrus. Waddhabit, patokannya, annahu yuftiru bikulli ainin wasalat minadh-dhahiri ilal batin fi manfadin maftuhin an qasdin ma'a dzikris saumi. Yang dapat membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita lewat saluran terbuka. Sesuatu apapun itu yang masuk, itu bisa membatalkan puasa. Baik makanan, minuman, atau bukan makanan, bukan minuman. Seperti apa? Batu misalkan. Ya, batu kita telan, batal puasa kita, walaupun bukan makanan, bukan minuman. Apalagi Pak, yang rokok, ya, bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena asapnya itu membawa benda. Jadi asap rokok itu beda dengan asap biasa. Asap biasa nggak ada bendanya, tapi asap rokok itu bawa benda. Buktinya apa? Buktinya ketika kita tiupkan asap tersebut ke kaca cermin, pasti akan berwarna kuning. Dan warna kuning itu bisa kita ambil. Tuh, ada bendanya. Nah, inilah yang menyebabkan merokok membatalkan puasa. Kenapa? Karena asap rokok membawa benda. Apa benda namanya itu, Pak? Nikotin. Ya, bawa nikotin itu yang membatalkan puasa. Dulu Imam Zayyadi menfatwakan bahwa rokok tidak membatalkan puasa, Pak. Makanya banyak waktu itu jamaahnya yang rokok. Cuman setelah beliau teliti lagi bahwasanya asap rokok mengandung nikotin, bawa benda, akhirnya beliau merubah fatwanya dan menfatwakan bahwa merokok dapat membatalkan puasa. Kata Imam Zayyadi, saya baru tahu di rokok itu ada bendanya, makanya merokok dapat membatalkan puasa. Beda sama asap-asap yang lain, ya, apalagi asap Saifullah, itu tidak membatalkan itu. Asap Saifullah. Ya. Ya asap yang lain, misalkan Bapak punya istri lagi masak. Kan ada asap-asap aroma makanan ya. Akhirnya Bapak cium. Mantap. Itu tidak membatalkan puasa. Walaupun makruh ya. Cuman makruh saja, tidak membatalkan puasa. Nah, benda apapun yang masuk ke dalam tubuh kita lewat saluran terbuka, mulut, hidung, kemudian kemaluan depan, kemaluan belakang, Pak. Itu 4 lubang ya. Benda yang masuk lewat 4 lubang ini
dapat membatalkan puasa. Memasukkan batu ke mulut, atau lewat hidung, atau memasukkan cairan lewat dubur, memasukkan cairan lewat kubul. Itu ada satu obat, kalau seandainya kita susah buang air besar, ada apa tuh yang dimasukin? Dulkolaks. Itu dapat membatalkan puasa. Karena memasukkan cairan melalui dubur. Membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu lewat kubul, kemaluan depan, membatalkan puasa. Ya, lewat mulut, lewat hidung, itu lewat 4 lubang, Mbak. Tapi selain 4 lubang ini tidak membatalkan. Misalkan memasukkan sesuatu lewat mata, memasukkan sesuatu lewat telinga. Seperti apa? Seperti menggunakan cotton bud. Kata Imam Ghazali, menggunakan cotton bud di siang hari Ramadan saat puasa tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena setelah diteliti secara ilmu kedokteran, telinga itu tidak memiliki saluran yang dapat bersambung ke dalam tubuh, Pak. Jadi telinga itu sebetulnya jalan buntu. Jalan buntu, ya. Beda dengan mulut. Mulut itu punya saluran masuk ke tubuh kita. Ya. Hidung punya saluran masuk ke tubuh kita. Kubul, dubur punya saluran tuh. Ke atas, ke lambung, ke bagian organ dalam tubuh kita, ya. Sementara telinga itu jalan buntu, kata Imam Ghazali, ya. Begitu pula mata, mata itu jalan buntu. Mohon maaf kalau mata diambil, pasti Pak, itu bisa dilihat itu tidak ada saluran apapun ke dalam tubuh kita. Maka telinga, mata jalan buntu. Ketika memasukkan sesuatu lewat telinga, memasukkan sesuatu lewat mata, tidak membatalkan puasa. Termasuk tadi menggunakan obat tetes telinga, obat tetes mata, menggunakan cotton bud, itu tidak membatalkan puasa. Cuman menggunakan cotton bud walaupun tidak membatalkan puasa, alangkah baiknya digunakannya pada malam hari, ya. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Pembahasan kita terkait puasa. Tentu pembahasan ini belum mencakup seluruhnya, baru sebagian saja. Insya Allah akan kita lanjutkan pada malam Jumat berikutnya.